Haji Gali Gumelar STMSI MM MH. Untuknya kami persilakan. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di kesempatan siang hari ini. Yang saya hormati Pak Andi dan rekan-rekan dari DNPTSP, yang saya hormati pihak Kecamatan Tiga Raksa dan Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin saya sharing siang hari ini sedikit mengenai OSS dan NIB, di mana OSS dan NIB ini akan ada terus sampai ke depannya, terutama untuk Bapak Ibu yang hari ini masih bertugas di wilayah Kabupaten Tangerang, bahwasanya untuk OSS ini dan NIB ini dia sangat diperlukan oleh masyarakat dan juga kita sebagai pelaku pemerintah. OSS dan NIB ini ada dengan prinsip dasar yaitu perjanjian berusaha berbasis resiko. Dia nanti akan memberikan trust verified, kemudian ada konsep baru, kemudian akan terorganisasi dan terintegrasi serta efisien. Next. Nah, apa perbedaan antara OSS yang lama dengan OSS yang baru? Saya mau izin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah membuka OSS? Ya, ada yang pernah, ada yang belum, atau ada yang sudah pernah mengajukan NIB, atau ada yang sudah punya NIB? Ada yang sudah, ada yang belum juga. Ya mungkin Bapak Ibu yang seperti kami pegawai pemerintah punya saudara yang ingin bikin NIB, ternyata kita juga nggak tahu. Nah itu kan sesuatu dilema juga. Pak, saya mau bikin NIB apa ya? Dan ternyata banyak sekali yang belum tahu di antara kita Pemda Kabupaten Tangerang, dan di sini jika saya untuk sharing. Untuk membuat NIB kita harus masuk kepada suatu sistem. Sistemnya adalah OSS. Dulu versi lamanya versi 1.1 dan sekarang adalah versi RBA. Ini ada beberapa perbedaannya. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Nanti kami sharing. Ini PPAT-nya silakan dimiliki. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya buat Bapak Ibu yang hari ini bertugas di Pemda Kabupaten Tangerang. Next. Nah ini perbedaannya, yang lama yang baru lebih sempurna. Next. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah NIB dan OSS. Untuk OSS adalah aplikasinya Pak. Ketika Bapak membuat PBG tadi, misalkan di masyarakat datang mau membuat PBG atau teman atau kita membuat PBG, sama dia juga harus melalui sistem OSS juga. Terutama bagi pelaku usaha yang ingin membuat ruko atau membuat pabrik, dia pun harus mendaftarkan NIB terlebih dahulu sebelum membuat PBG. Jadi persyaratan pertama PBG untuk pelaku usaha adalah harus punya nomor induk berusaha. Next. Nah, apakah yang disebut dengan NIB itu? NIB adalah bukti registrasi atau pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas. Jadi dia adalah KTP-nya orang berusaha. Kalau Bapak Ibu di dompet sekarang ada KTP, nah itu adalah kartu pengenal. Ketika Bapak Ibu punya usaha sampingan di rumah, buka warung atau punya toko kelontong di pinggir jalan, atau Bapak buka kios kopi atau kafe kecil-kecilan atau warung kecil-kecilan, nah itu wajib Pak punya NIB. Bagi Bapak Ibu yang bertugas di kelurahan, di desa, kemudian ada yang bertanya masyarakat, Pak, saya sekarang mau izin domisili. Wah, udah nggak ada sekarang domisili. Saya mau izin TDP dan sebagainya. Wah, udah nggak ada. Semua itu udah digantikan menjadi NIB saja Pak. Jadi pelaku usaha cukup memiliki NIB, tidak perlu izin domisili dan sebagainya yang biasa Bapak Ibu bantu atau Bapak Ibu buat di kelurahan atau di kecamatan dan sebagainya. Untuk NIB ini gratis dan berlaku seumur hidup atau selama yang bersangkutan melakukan kegiatan usaha. Syaratnya sangat mudah. Next, silakan. Syaratnya adalah siapapun yang melakukan usaha, baik badan ataupun pelaku usaha apapun, itu wajib memiliki NIB. Bapak Ibu punya istri di rumah, kemudian dia buka warung kecil, wajib memiliki NIB.
keponakan Bapak Ibu membuka bengkel motor wajib memiliki NIB. Nah, manfaat NIB ini apa? Manfaat dari NIB ini adalah satu, nama kita sebagai pelaku usaha terdaftar di kementerian, terdaftar di database pemerintah. Kemudian pemerintah pun akan mudah memiliki database para pelaku usaha UMKM dan non UMKM. Nanti fungsinya apa? Fungsinya kalau buat Bapak Ibu pribadi, ketika Bapak Ibu butuh modal, ya butuh melakukan usaha online dan sebagainya, butuh modal, pasti Bapak Ibu akan pinjam modal ke bank dan sebagainya. Untuk melakukan pinjam modal ke bank itu pasti akan ditanya, Bapak sudah punya NIB atau belum? Kalau belum, silakan bikin NIB dulu. Jadi salah satu syaratnya adalah harus punya NIB. Nah, jadi NIB ini salah satu kategori yang paling wajib buat semua pelaku usaha. Next. Nah, ini salah satu prosedur cara pendaftaran NIB, dan ini apa fungsi NIB? Yang pertama adalah sebagai tanda daftar perusahaan, dulunya adalah TDP, kemudian sebagai angka pengenal impor kalau Bapak Ibu melakukan impor, dan juga sebagai akses kepabeanan, dahulu adalah nomor induk kepabeanan. Jadi NIB ini sekarang fungsinya seperti itu, dan Bapak Ibu silakan bikin NIB hari ini. Bagi punya keluarga yang belum punya NIB atau warga yang ingin bikin NIB, silakan bikin, mumpung belum ada perubahan persyaratan atau peraturan yang baru. Karena apa? Masih gratis dan masih mudah sekali. Bapak Ibu daftar pakai NPWP, pakai KTP, nomor handphone, langsung hari itu keluar juga. Tapi kalau next nanti mungkin berubah pikiran, nggak tahu kita ya. Jadi mumpung masih gratis. Nah ini salah satu yang lainnya. Next. Nah, untuk NIB ini ketika Bapak Ibu pakai untuk kegiatan usaha, apakah ada sanksi bagi pelaku usaha yang tidak memiliki NIB? Sampai hari ini belum ada sanksi Pak Bu ya, cuman akan kena monitoring mungkin dari dinas terkait, dari kelurahan atau dari desa itu bisa, wah Bapak belum punya NIB, silakan punya NIB. Jadi sifatnya masih penyuluhan atau mendorong untuk membuat NIB. Tapi sanksi lainnya lagi adalah kita para pelaku usaha jika tidak memiliki NIB, maka dia tidak bisa memiliki fasilitas lain seperti tadi modal dari bank, fasilitas pelayanan, penyuluhan publik, bahkan untuk mengajukan izin selanjutnya. Jadi ketika Bapak Ibu mau bikin izin, ya, misalkan minol, bikin izin yang lainnya yang di atas LH dan sebagainya, itu tidak akan bisa usaha Bapak Ibu jika Bapak Ibu belum punya NIB. Jadi NIB ini adalah KTP usaha Bapak Ibu. Jadi mohon izin kepada Bapak Ibu yang hari ini bertugas di Pemda Kabupaten Tangerang, mohon di-sharing juga kepada warganya bahwa NIB ini adalah wajib, dan NIB ini berguna sekali buat para pelaku usaha. Demikian sedikit sharing yang bisa saya sampaikan. Di sini banyak materinya, nanti bisa di copy buat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi tentang nomor induk berusaha dan OSS. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang materi pertama yang